Pernahkah kamu merasakan rindu yang begitu dalam hingga rasanya sesak di dada? Seperti itulah yang Stefani rasakan saat menulis surat ini. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini, aku mau berbagi sesuatu yang spesial banget. Sesuatu yang mungkin relatable buat kalian yang juga lagi merantau jauh dari keluarga. Jadi, beberapa hari yang lalu, aku, Stefani, memutuskan untuk menulis surat untuk ibuku di desa. Rasanya udah lama banget aku nggak kirim kabar lewat tulisan tangan. Biasanya cuma telepon atau video call aja. Tapi, entah kenapa, kali ini aku pengen banget menuangkan semua rasa kangen dan kerinduan ini ke dalam sebuah surat. Kalian tahu kan, aroma tanah, suara jangkrik di malam hari, masakan ibu yang selalu bikin nagih, semua itu tiba-tiba menyeruak dalam ingatan. Aku pengen banget cerita ke kalian tentang proses aku nulis surat ini, tentang apa aja yang aku tulis, dan kenapa surat ini begitu berarti buatku. Siap untuk menyelami cerita ini bersamaku? Yuk langsung aja kita mulai. Jadi, aku mulai dengan secari kertas dan sebuah pulpen. Awalnya, rasanya sulit banget menuangkan semua perasaan ini ke dalam kata-kata. Aku pengen banget ibu tahu betapa aku merindukannya, betapa aku merindukan rumah. Tapi, aku juga nggak mau membuatnya khawatir tentang keadaanku di kota. Aku mulai dengan menceritakan tentang pekerjaanku, tentang teman-temanku di sini, tentang hal-hal kecil yang aku alami sehari-hari. Aku berusaha menggambarkan semua itu dengan sejelas mungkin, biar ibu bisa membayangkan bagaimana kehidupanku di sini. Tapi, di sela-sela cerita itu, aku juga menyelipkan kerinduan yang mendalam. Aku cerita tentang mimpi-mimpiku tentang desa, tentang suara ibu yang selalu menenangkan hatiku, tentang senyumnya yang selalu menjadi penyemangatku. Rasanya, setiap kata yang aku tulis adalah tetesan air mata rindu yang jatuh di atas kertas. Aku harap ibu bisa merasakan semua itu saat membaca suratku nanti. Aku juga cerita tentang hal-hal yang sedang ibu kerjakan di desa. Aku tanya tentang kebun yang ibu tanam, tentang ayam-ayam yang berkeliaran di halaman rumah, tentang tetangga-tetangga yang selalu menyapa ramah. Aku pengen ibu tahu bahwa aku selalu memikirkan dia dan desa, meskipun aku berada jauh di sini. Aku juga kirimkan foto-foto terbaru diriku, biar ibu nggak lupa sama wajah anaknya ini. Di balik foto-foto itu, aku tuliskan pesan-pesan singkat yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Aku berharap foto-foto ini bisa menjadi pengobat rindu sementara sampai aku bisa pulang dan bertemu dengan ibu secara langsung. Jujur, nulis surat ini benar-benar bikin aku emosional banget. Aku jadi sadar betapa berharganya waktu yang aku habiskan bersama ibu dan keluarga di desa. Aku jadi pengen banget cepet-cepet pulang dan memeluk ibu erat-erat. Di bagian akhir surat, aku tuliskan pesan khusus untuk ibu. Aku bilang bahwa aku sangat menyayanginya, bahwa dia adalah wanita terhebat dalam hidupku, dan bahwa aku akan selalu berusaha membuatnya bangga. Aku juga bilang bahwa aku akan segera pulang menemuinya setelah semua pekerjaanku selesai di sini. Aku juga minta maaf kalau selama ini aku sering membuatnya khawatir atau sedih. Aku janji, aku akan menjadi anak yang lebih baik lagi dan akan selalu berusaha membahagiakannya. Aku tutup surat itu dengan tanda tangan dan ciuman jaur untuk ibu. Setelah selesai menulis, aku lipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam amplop. Aku tambahkan beberapa foto dan kartu pos yang menggambarkan keindahan kota tempatku tinggal. Aku harap hadiah kecil ini bisa membuat ibu senang dan terhibur. Setelah semua siap, aku pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat itu. Rasanya lega banget setelah surat itu akhirnya dikirimkan. Aku membayangkan ibu menerima surat itu, membukanya dengan senyum, dan membacanya dengan penuh perhatian. Aku berharap surat ini bisa mengobati kerinduan ibu padaku dan bisa membuatnya merasa lebih dekat denganku meskipun jarak memisahkan kita. Aku juga berharap surat ini bisa menjadi pengingat bahwa aku akan selalu menyayanginya dan merindukannya. Sepanjang perjalanan pulang dari kantor pos,
aku terus memikirkan ibu. Aku berdoa, semoga dia selalu sehat dan bahagia di desa. Aku juga berdoa, semoga aku bisa segera pulang dan bertemu dengannya. Rindu ini benar-benar menyiksa, tapi aku yakin suatu saat nanti, aku pasti akan bisa berkumpul kembali dengan keluarga di desa. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari ibu. Suaranya terdengar sangat bahagia. Dia bilang, dia baru saja menerima surat dariku dan dia sangat senang membacanya. Dia bilang, dia sangat merindukanku juga dan dia tidak sabar untuk bertemu denganku. Dia juga bilang, dia sangat bangga padaku dan dia selalu mendoakan yang terbaik untukku. Mendengar suara ibu yang bahagia, rasanya semua kerinduanku terbayar lunas. Aku jadi semakin bersemangat untuk bekerja keras dan meraih kesuksesan, agar aku bisa membahagiakan ibu dan keluarga di desa. Aku jadi sadar bahwa meskipun jarak memisahkan kita, cinta dan kasih sayang akan selalu menghubungkan kita. Surat ini bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas, tapi juga jembatan yang menghubungkan hatiku dengan hati ibu. Pengalaman menulis surat untuk ibu ini benar-benar membuka mataku. Aku jadi sadar betapa pentingnya komunikasi yang tulus dan jujur dengan orang-orang yang kita sayangi. Di era digital ini, kita seringkali lebih memilih untuk berkomunikasi lewat pesan singkat atau media sosial. Tapi, ada sesuatu yang magis dalam menulis surat. Ada sentuhan personal, ada emosi yang mendalam yang tidak bisa kita dapatkan dari komunikasi digital. Aku jadi pengen mengajak kalian semua untuk sesekali menulis surat untuk orang-orang yang kalian sayangi. Ungkapkan perasaan kalian, ceritakan tentang kehidupan kalian, dan tunjukkan betapa kalian peduli pada mereka. Aku yakin surat kalian akan sangat berarti bagi mereka. Nah, itu dia teman-teman, cerita tentang pengalamanku menulis surat untuk ibuku di desa. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa, luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kalian sayangi, baik itu lewat telepon, video call, atau bahkan surat. Jaga selalu hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman, karena mereka adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Aku harap kita semua bisa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, agar kita bisa terus berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa, selalu bersyukur atas semua yang kita miliki, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Buat kalian yang juga punya pengalaman serupa, atau punya tips untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Aku pengen banget denger cerita dari kalian semua. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channelku, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelku, dan share video ini ke teman-teman kalian. Aku janji, aku akan terus membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke deh teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, komen di bawah untuk berbagi cerita kalian, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video baru, dan share ke teman-teman kalian. Aku janji, aku akan terus membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!